Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusi kami tentang materi konsep perhitungan peluang. Baiklah, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu yang pertama Ayusa Fitri, saya sendiri sebagai moderator. Yang kedua yaitu Radia Silma Afifah sebagai pemateri 1. Yang ketiga Linda Sartika sebagai pemateri 2. Yang keempat, Lisanul Ulya Fatri sebagai pemateri 3, dan yang terakhir Diansi Utami sebagai pemateri 4. Baiklah, langsung saja kepada Radia Silma Afifah sebagai pemateri 1, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, materi yang pertama yaitu ada distribusi normal. Distribusi normal merupakan salah satu jenis distribusi dengan variabel acak yang kontinu. Pada distribusi normal, terdapat kurva atau grafik yang digambarkan menyerupai bentuk lonceng. Distribusi normal dapat disebut juga sebagai distribusi Gauss. Persamaan yang terdapat dalam distribusi normal, salah satunya itu terkait dengan fungsi densitas. Selanjutnya ada ciri-ciri distribusi normal. Adapun ciri-ciri distribusi normal adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai peluang berubah acak dalam distribusi peluang normal dinyatakan dalam luas dari bawah kurva berbentuk genta atau lonceng. Yang kedua, kurva maupun persamaan normal melibatkan nilai X dan U. Yang ketiga, keseluruhan kurva akan bernilai 1. Ini menggambarkan sifat peluang yang tidak pernah negatif dan maksimal bernilai 1. Terima kasih kepada saudara Iin. Materi selanjutnya yaitu rumus distribusi normal. Fx 1 persimpangan baku data distribusi normal dikali 2 akar Pi dikali bilang eksponen pangkat min setengah dari X dikurang min data persimpang baku data distribusi normal kuadrat. Dengan keterangan Pi konstanta dengan nilai 3,14159, bilangan eksponensial dengan nilai 2,7183, rata-rata min dari data, persimpangan baku data berdistribusi normal. Nilai Z dapat dihitung dengan rumus Z dikali X dikurang rata-rata min dari data per simpangan baku data berdistribusi normal. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lisanul Ulya Fatri. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu distribusi rata-rata sampel. Yang pertama yaitu pengertian sampel. Sampel merupakan suatu bagian populasi tertentu yang menjadi perhatian. Di sini, sampel terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sampel probabilitas, merupakan suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga masing-masing anggota populasi memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Yang kedua yaitu sampel non-probabilitas, merupakan suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga setiap anggota tidak memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Populasi sendiri ialah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian. Populasi juga terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu populasi terbatas. Unsurnya terbatas berukuran N, contohnya populasi bank, populasi perusahaan, reksadana, dan sebagainya. Yang kedua yaitu populasi tidak terbatas, yaitu suatu populasi yang mengalami proses secara terus-menerus sehingga ukuran N menjadi tidak terbatas perubahan nilainya. Di sini juga terdapat makna sampling, yaitu cara menentukan suatu sampel. Sampling juga dapat diartikan sebagai kumpulan nilai-nilai statistika yang sejenis lalu disusun dalam suatu daftar sehingga terdapat hubungan antara nilai statistik dan frekuensi statistika. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Diansi. Selanjutnya yaitu metode sampling. Prosedur sampling berfokus pada pengumpulan sebagian kecil anggota sampel dari populasi yang lebih besar, di mana sampel tersebut kemudian digunakan untuk memperkirakan karakteristik dari seluruh populasi. Selanjutnya yaitu distribusi sampling.
Sampel dari rata-rata hitung. Sampel adalah suatu distribusi probabilitas yang terdiri dari seluruh distribusi kemungkinan rata-rata hitung sampel dari suatu ukuran sampel tertentu yang dipilih dari populasi, dan probabilitas terjadinya dihubungkan dengan setiap rata-rata hitung sampel. Distribusi sampling terdiri dari 1. Distribusi sampling rata-rata, 2. Distribusi sampling proporsi, 3. Distribusi sampling selisih rata-rata, 4. Distribusi sampling selisih proporsi. Kemudian distribusi sampling rata-rata. Distribusi sampling rata-rata adalah kumpulan dari bilangan-bilangan yang masing-masing merupakan rata-rata hitung dari sampelnya. Notasi dalam distribusi sampling rata-rata: N ukuran sampel, N kapital ukuran populasi, X rata-rata sampel, mu rata-rata populasi, S standar deviasi sampling, sigma standar deviasi populasi, mu X rata-rata pada distribusi sampling rata-rata, sigma X standar deviasi pada distribusi sampling rata-rata. Baik, itu saja materi dari kami. Saya kembalikan kepada moderator.